طلع البدر علينا من ثنيات الوداع جاب Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC PhD di Masjid Kuba 99 Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rangkaian acara kita pada kesempatan berbagai ini, mari bersama kita mengaji nasional bersama. شكر علينا بدعا لله ذا طلع البدر علينا. Selamat datang kami ucapkan kepada penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah SHMH, dalam rangkaian acara kita pada malam yang sangat berbahagia ini, milad ke-7 tahun atas berdirinya Masjid Kuba 9 Asmaul Husna, dan ngaji nasional serta doa bersama untuk keselamatan penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah 2024 Masehi. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah SHMH, yang kami hormati, kami muliakan wabil khusus Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC PhD, yang kami hormati jajaran unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh alim ulama yang sempat hadir pada kesempatan berbahagia ini, yang kami hormati Wali Kota Makassar, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, dan seluruh pimpinan instansi vertikal wilayah Sulawesi Selatan, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Al-Mukarram Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, para pimpinan organisasi Islam se-Sulawesi Selatan, dan segenap Dewan Kemakmuran Masjid Kuba 99 Asmaul Husna. Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita semua berhimpun di Masjid Kuba 99 Asmaul Husna pada hari Jumat 23 Zulqaidah 1445 Hijriah bertepatan dengan 31 Mei 2024 dalam suatu rangkaian acara milad ke-7 tahun berdirinya Masjid Kuba 99 Asmaul Husna dan ngaji nasional serta doa bersama untuk keselamatan pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah. Semoga salawat dan taslim senantiasa tercurah
kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pantas kita jadikan sebagai contoh teladan terbaik kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila Al-Quran dibacakan, maka tenanglah, diamlah, dan dengarkan baik-baik, agar kamu sekalian mendapatkan rahmat. Hadirin sekalian, agar kegiatan ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bersama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Koordinator Divisi Ibadah, Dakwah dan Kajian Islam Ikatan Pemuda Remaja Masjid Kuba 99 kepada Ustadz Imran SAG. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga senantiasa menjadi cahaya dan penerang bagi kita sekalian dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini di atas permukaan bumi. Dan insya Allah akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, selanjutnya kita dengarkan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang juga selaku Dewan Pembina DKM Masjid Kuba 99 kepada Bapak Haji Muhammad Tonang SAG MAG. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama yang terhormat dan kita sama banggakan, Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad Batubara yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Wali Kota Makassar. Yang saya hormati pada seluruh Forkopimda, jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua MUI Makassar. Yang saya hormati para pimpinan ormas keagamaan. Hadirin jamaah Masjid Ngaji Bareng UAS yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, tentu rasa bangga dan sebahagia kita ucapkan pada malam ini. Kita bisa berkumpul bersama dan silaturahim bersama dengan Ustaz Somad yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Tentu para hadirin seluruh jamaah Masjid Kuba 99 Asmaul Husna, kita merasa bangga kita bisa mendapatkan wajangan nasihat pada malam ini. Bapak Ibu sekalian, rangkaian pengajian kita pada malam ini tentu kami akan titipkan satu pesan bahwa saat ini Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan ibadah haji sudah masuk tahap kedua. Kami ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di jamaah Masjid Kuba 99 ini, bahwa embarkasi Makassar yang saat ini memberangkatkan jemaah haji yang kurang lebih 16.000 jemaah
Untuk Sulawesi Selatan kurang lebih 7.854. Bapak sekalian, saat ini keluarga besar kita telah berangkat melaksanakan ibadah haji. Ada yang sudah di Madinah dan sudah di Mekah. Mereka semua adalah keluarga besar kita, tetangga kita, handetolan kita, sahabat-sahabat kita yang melaksanakan ibadah haji. Tentu sebagai keluarga besar, sebagai handetolan, kerabat, tentu kita harus mendoakan seluruh jamaah haji kita. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan. Dan kepada seluruh para petugas jamaah haji juga diberikan kesehatan yang memberikan layanan kepada seluruh jamaah haji kita yang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Bapak Ibu sekalian, malam ini kami minta kepada kita semua untuk seluruh jamaah dan kepada khususnya kepada Ustaz Somad untuk bisa memberikan doa kepada kita semua. Malam ini di samping wejangan dan nasihat kepada kita semua, tentu doa-doa kita panjatkan kepada seluruh jamaah haji yang berangkat haji tahun 2024. Mungkin itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, segenap tamu undangan yang kami hormati dan seluruh jamaah yang insya Allah semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kita ikuti bersama sambutan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah SHMH. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Penuh doa dari saya untuk ibu, bapak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah Masjid Kubah 99 Asmaul Husna Makassar, Sulawesi Selatan. Doa saya semoga ibu bapak selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai putra putri yang soleh solihah, dikaruniai keluarga yang sakinah mawadah warohmah, isi dompetnya tebal berlimpah-limpah, amin. Yang masih jomblo segera menikah, amin. Yang masih punya tanggungan di bank juga segera lunas, amin. Alhamdulillah. Dan nanti kalau kita berpulang dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah, amin. Yang terhormat Bapak Profesor Kiai Haji Ustadz Abdul Somad PhD, Pak Yai, terima kasih hadirnya, terima kasih, selamat datang di Makassar. Jamaah sangat merindukan Pak Yai. Tumpah ruah dari atas sampai ke bawah full. Terima kasih seluruh para jamaah. Bayangkan kalau kita semua pas berkumpul di sini, nanti mohon Pak Yai doakan kami seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dijauhkan dari fitnah, musibah dan bahaya. Kita tetap bisa beribadah dengan tenang, dengan aman dan penuh keharmonisan. Bapak Profesor Najamuddin, Ketua MUI, beserta seluruh jajaran, rekan-rekan Forkompimda semua saja, Ormas Islam dan seluruh jamaah. Hari ini kita kedatangan Pak Yai Abdul Somad yang pengetahuannya demikian luas,
khutbahnya, dakwahnya menyejukkan. Nah, mari kita dengarkan apa yang nanti beliau akan sampaikan pada kita. Dan saya titip pesan kepada seluruh jamaah semua, kita akan bisa terus hidup menjaga kerukunan, menjaga NKRI bila kita setidaknya berpegang pada dua hal. Satu, menghormati perbedaan, dan yang kedua, selalu mencari banyak persamaan. Seringkali dalam berbagai majelis kita ketemu 50 perkara, 50 persoalan, 49 kita sama, aman. Satu masalah berbeda seringkali menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu, mari kita terus cari persamaan. Kalau ada perbedaan kita komunikasikan, kita dialogkan. Jadi kalau ada segala sesuatunya yang perlu dibahas, saya terbuka dengan Ibu dan Bapak. Dan yang perlu saya sampaikan terkait yang sedang viral, ya, saya ingin laporkan kepada seluruh jamaah bahwa yang disebut dengan Super Club W Super Club, ya, itu izinnya untuk bar, bukan untuk dansa, tari menari, night club, tidak ada itu. Jadi selama saya menjadi penjabat gubernur, akan saya jaga tidak akan terbit izin untuk diskotik. Jadi Bapak dan Ibu, kita jaga bersama-sama agar Sulawesi Selatan pada umumnya dan Makassar pada khususnya menjadi negeri yang baldatun tozibatun warobun ghafur, negeri yang aman, damai, sejahtera di bawah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ya kita jaga sama-sama ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Yai Abdul Somad. Nanti waktu saya berikan kepada Pak Yai sebanyak-banyaknya, dan titip seluruh jamaah kita jaga Sulawesi Selatan bersama-sama. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sekalian yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, mari kita dengarkan dengan seksama dan kita ikuti bersama hikmah ngaji nasional bersama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC PhD. Dan kita semua berharap pada penghujur ceramah dan tausiah sebentar juga akan memimpin doa bersama untuk keselamatan pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah 2024 Masehi. Kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC PhD, waliyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba semuanya. Sehat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim
salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tadi saya melihat ke belakang, kira-kira tema kita pengajian malam ini apa? Ternyata tidak ada temanya. Lalu saya dengarkan bisikan-bisikan, apa tujuan ngaji kita malam ini? Lalu saya dengar berhembus angin ke telinga saya. Tujuan kita ngaji malam ini supaya kita menghadapi diskotik, katanya. Saya pun kaget. Ternyata sebelum Ustadz Abdul Somad tausiah sudah dijelaskan Pak Gubernur langsung. Akhirnya habis pembahasan. Itulah pentingnya kalau pemimpin peduli kepada masyarakat, mendengar sebelum berbicara, mendengar sebelum diutarakan. Akhirnya gelombang-gelombang ini mudah-mudahan Allah tetap menjaga Sulawesi Selatan, menjaga Indonesia insyaallah. Sumatera Barat itu Masjid Raya Sumatera Barat di Kota Padang itu bisa datang sendiri ke Sumatera Barat, ke Padang, atau tulis di Google Masjid Raya Sumatera Barat. Itu tidak ada kubahnya. Bukalah di YouTube, di Google, nggak ada kubahnya. Masjid Jami di Riau, Masjid Jami di Riau terbuat dari kayu, tidak pakai paku, pakai pasak. Itu juga tidak ada kubahnya. Masjid Muslim Pancasila, pergilah setiap kabupaten kota se-Indonesia, Masjid Muslim Pancasila tidak ada kubahnya. Lalu orang bertanya ke saya, kenapa masjid-masjid ini tidak ada kubahnya? Malam ini kita baru dapat jawabannya. Kubahnya sudah diambil orang Makassar semua. Inilah dia, kubah 99 Asmaul Husna. Ini bukan kubah sembarang kubah. Ini menunjukkan simbol. Apa makna kubah? Kubah simbol masjid. Ternyata seluruh masjid-masjid yang ingin mendapatkan kubah, datanglah ke kota paling jauh di dunia, Ujung Pandang, yang sekarang menjadi kota Makassar. Simbolnya sudah ada di sini. Malam ini kalau saya pulang ke kampung hari Senin, nanti ditanya orang. Selama ini kalau saya ditanya, Ustadz pernah ke Makassar? Sering. Pernah ke Sulawesi Selatan? Selalu. Tahu Masjid Kubah 99 Asmaul Husna? Tahu. Pernah masuk? Belum. Malam ini sudah masuk. Itulah maka dari tadi saya melihat terus ke atas. Kami lihat Ustadz Somad dari awal sampai akhir melihat ke atas. Ya, apa yang Ustadz lihat? Apa betul ini 99? Apa yang Ustadz lihat? Kenapa tidak ada tiangnya? Maka kita hanya bisa berkata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan sekedar simbol, bukan sekedar gambar, tapi insya Allah ini adalah doa
orang Makassar, doa orang Sulawesi Selatan, bahwa di sini adalah kota Serambi Al-Madinah Al-Munawwarah, kotanya para Andre Gurutta, kotanya para alim ulama. Orang dari Sulawesi Selatan ini jadi apapun dia akan tetap selalu dikaitkan dengan Islam. Betul? Apanya betul? Jadi jenderal dia, bintang 4, jadi panglima, tapi tetap dikaitkan dengan Islam. Dia menjadi jenderal yang religius, jenderal yang memperjuangkan Islam, yang disegani. Di akhir hayatnya, di hari tuanya, namanya diabadikan sebagai Masjid Al-Markaz Islami Jenderal Muhammad Yusuf. Masih kecil lagi kami ketika belajar di Sumatera, tapi namanya sudah kami dengar. Lebih dulu mendengar ceritanya, baru tahu orangnya. Dulu belum ada YouTube, baru hanya ada TVRI. Tapi cerita tentang beliau, cerita tentang istiqomahnya, cerita tentang militansinya berislam, sudah kami dengar di Pulau Sumatera. Dari mana dia datang? Datangnya dari negeri, dari provinsi Sulawesi Selatan. Insya Allah di masa akan datang akan lahir jenderal-jenderal, tentara-tentara yang memperjuangkan Islam. Allahu Akbar. Sultan, raja, penguasa yang punya kekuasaan kerajaan, tapi ketika dia datang dari negeri ini, yang dikenal adalah sultan yang militan, membela rakyatnya, masyarakatnya, agamanya. Namanya diabadikan. Setiap orang yang landing mendarat, yang pertama dia lihat adalah Sultan Hasanuddin. Din artinya agama. Perhatikan nama orang Makassar, nama orang Bugis, nama orang Sulawesi Selatan, rata-rata itu pasti ujungnya din. Tajuddin, Hasanuddin, Samsudin. Yang mau nikah sama orang Sumatera, Zainuddin. Apa maknanya itu? Din artinya agama. Hasanuddin baik agamanya, Zainuddin perhiasan agama, Tajuddin mahkota agama. Mereka banyak, kalau ku sebutkan tak selesai-selesai. Nanti kita buatkan ceramah khusus 99 din. Saking banyaknya nama orang. Apa kenapa? Nama adalah doa. Di balik nama itu ada doa. Din. Mereka akan memperjuangkan agama. Makanya apakah masih ada anak-anak muda Sulawesi Selatan yang namanya pakai din? Insya Allah kita pertahankan itu sampai hari kiamat, insya Allah. Allahu Akbar. Saking semangatnya sampai lupa terhormat. Mic-nya udah mati-mati nih. Kalau tuan membeli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Saking groginya Ustaz Abdul Somad sampai lupa menyebut yang terhormat. Yang sama-sama yang kita hormati, Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan beliau istiqomah, diberikan kekuatan untuk menolong agama Allah dengan tanda tangan, dengan jabatan, dengan kekuasaan yang dititipkan Allah, insya Allah. Malam ini luar biasa spesial saya. Sebelah kanan Bapak Gubernur, sebelah kiri Bapak Wali Kota. Gambar saya udah diambil tadi. Di sebelah Bapak Gubernur ada Bapak Pengadilan Negeri, ada Bapak Kapolda atau yang mewakili, ada Bapak Panglima, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, ada Kepala Kantor Kementerian Agama, ada Ketua Nahdlatul Ulama, ada Ketua Muhammadiyah, ada Ketua Aisyah,
ada ketua Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz kok tahu? Ada tulisannya, saya lihat tadi satu-satu. Yang namanya tidak saya sebut, bukan berarti saya menyepelekan, tapi karena saya tidak ingat. Ustadz Abdul Somad ini yang disapanya hanya yang pejabat-pejabat saja. Kami yang datang dari tadi, kenapa Ustadz tidak sebut? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Saya belajar di Al-Azhar Mesir dari tahun 1996, 1998, pulang tahun 2002. 98 sampai 2002. Mahasiswa Indonesia yang paling banyak di Mesir bukan dari Aceh, bukan dari Sumatera Utara, bukan dari Riau, bukan dari Sumatera Barat, bukan dari Jakarta, bukan dari Banten, tapi dari Sulawesi. Allahu Akbar. Padahal kalau cerita jauh, lebih jauh mereka terbangnya. Saya mau ke Sulawesi ini dari Sumatera ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru terbang ke Sulawesi. Mereka di timur Indonesia, tapi mereka bisa terbang sampai ke Kairo belajar. Tidak hanya sekedar belajar, mereka berprestasi. Zaman saya dulu, kalau mau melihat yang S2, yang S3, waktu saya belajar di sana, yang sedang S3 itu almarhum, Allahumma firlahu warhamhu, namanya Ustadz Mustamin Arsyad. Beliau S3 waktu itu, doktor dalam bidang tafsir, hakim Dewan Juri Nasional, hadir bersama kita hari ini, profesor dalam bidang Al-Quran, dalam bidang filsafat, menjabat sebagai atase di pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo, doktor dalam bidang filsafat, namanya doktor, namanya sama dengan saya, cuman bedanya saya cuman sampai LC saja. Beliau Dr. Nur Samad Kamba, Allahumma firlahu warhamhu. Saya mau menceritakan bahwa negeri ini orangnya belajar sampai ke Al-Azhar, berprestasi sampai doktor, pulang. Maka kalau ada orang Sulawesi Selatan yang tidak ngaji, yang tidak peduli kepada masjid, yang tidak peduli pada ajaran Islam, lebih baik pindah ke provinsi lain. Kenapa? Karena dia tidak menjaga citra yang sudah baik. Ini yang cerita ini bukan orang Sulawesi Selatan, ini orang Sumatera, orang Riau yang melihat dari luar Sulawesi Selatan, yang melihat orang Bugis Makassar di perantauan. 2 pekan yang lalu saya pulang dari pulau yang dibagi 2, pulaunya 1 tapi dibagi 2, yang sebelah ke Malaysia, yang sebelah ke Indonesia, yang sebelah itu masuk ke wilayah Sabah, yang sebelah masuk wilayah Kalimantan Utara. Nama pulaunya Pulau Sebatik. Jauh, provinsi terluar, provinsi terjauh. Siapa yang mengembangkan agama Islam di sana? Saya tanya jamaah, anak-anak kalian belajar agama Islam di mana? Apa jawab masyarakat? Anak kami walaupun jauh dari Jakarta, mereka tetap belajar agama Islam. Di mana mereka belajar? Di sini. Apa nama pondok pesantrennya? Pondok Pesantren As-Adiyah, cabang dari Sengkang, Sulawesi Selatan. Allahu Akbar. Ustaz Abdul Somad baru sekali sampai ke sana, tapi para Andre Gurutta kita mengirim orang, mengirim ustadz, mengirim dai, mengajar sampai hari ini. Saya ketika sampai ke Papua, Sorong, Kaimana, Raja Ampat, Fak-Fak, saya tanya siapa yang berdakwah kemari?
saudara-saudara kita dari Sulawesi Selatan. Makanya hari ini kalau ada orang terheran-heran, kenapa kalau Ustadz Abdul Somad datang ke masjid-masjid di Sulawesi Selatan, kenapa ramai? Tidak perlu kau tanya. Kenapa? Karena mereka masyarakat yang religius, yang suka mengaji, yang cinta kepada masjid. Betul? Kalau nggak percaya, tengok subuh besok. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah insya Allah. Tadi waktu Pak Gubernur mengatakan tidak ada izin diskotik, tidak ada, semuanya bertepuk tangan. Nggak tahu tepuk tangan kecewa gagal mau ke diskotik atau Allahu a'lam. Tapi yang jelas itu adalah ungkapan kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka berhasil mempertahankan semangat anak-anak muda. Karena anak muda ini terbagi 3. Yang pertama, memang yang sudah istiqomah dari pondok, sudah ngaji, sudah hijrah, sudah taubat. Ini yang disebut dengan mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dia sudah tenang, jiwanya itu sudah tenang, tidak bisa ditarik-tarik ke sana kemari, memang sudah kuat. Tapi ada lawan dari mutmainnah, itu adalah lawamah. Kalau mutmainnah ini sudah istiqomah di kanan terus, setengah mati kita ngajak, enggak akan mau. Tapi ada yang lawamah. Lawamah ini kalau diajak, ayo sakau mabuk, enggak mau. Ayo kita ke diskotik, enggak mau. Aku yang bayar, ayo. Mana ini lawamah ini. Kalau yang mutmainnah ini enggak perlu dikhawatirkan lagi. Tapi kalau yang lawamah ini, inilah sebenarnya yang diselamatkan dengan tanda tangan penguasa. Mudah-mudahan bapak-bapak kita yang diberikan amanah kekuasaan, diberikan Allah mereka istiqomah iman dan Islam insyaallah. Mereka tidak perlu tablik akbar, mereka tidak perlu ngapal ayat, mereka tidak perlu pakai hadis, mereka tidak perlu bersuara menggelegar. Cukup dengan tanda tangannya itu sudah meluluh lantakkan perbuatan maksiat. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Ngusir setan. Mana dalilnya takbir itu ngusir setan? Hadisnya sahih. Ketika azan berkumandang, dalam Sahih Bukhari dikatakan, ketika azan dikumandangkan, maka setan lari terbirit-birit, wa alaiha duratun, sampai maaf cakap terkentut-kentut. Jadi setan itu sampai terkentut-kentut mendengar suara takbir. Itu makanya kalau ada teman kita yang kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, itu ditakbirkan dia. Allahu Akbar. Dulu setan itu diusir, dulu setan itu dihalau, setan itu diruqyah, setan itu ditakbir, dibacakan ayat kursi biar supaya pergi. Sekarang malah setan diundang kerasukan untuk diwawancarai. Dunia sudah terbalik-balik sudah sekarang. Maka kalau anak-anak muda ini tidak kita jaga, na'udzubillah, dijaga dengan tablik akbar. Tapi Ustadz Abdul Somad apalah daya, Abdul Somad tidak punya kekuasaan, dia hanya tausiah ceramah, hanya bersuara menggelegar, itu pun kalau sound sistemnya mantap. Suara saya jelas? Alhamdulillah. Saya sudah disediakan tempat tadi di depan, mikrofonnya sudah ada, tapi saya merasa tidak nyaman berdiri. Di belakang saya ada Bapak Gubernur, ada Pak Wali Kota, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia, ada Ketua Nahdlatul Ulama. Itu maka saya di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan kecewa. Kamera sudah dipasang ke sana semua. Kalau saya berdiri di sana, apa kata orang? Tidak semuanya senang dengan dakwah, tidak semuanya kenal dengan ustadz. Yang senang, yang kenal, yang mutmainnah, insya Allah. Tapi dengan orang yang tidak kenal, mereka akan komen di bawah.
Somad kurang ajar. Kau membelakangi orang tua, maka yang selamat di sini. Walaupun kalau saya di sini, ini efeknya nanti luar biasa ke YouTube. Kenapa? Karena cahaya di sini kurang. Ini wajah saya hitam nanti di YouTube. Oh, putih juga di sana. Kenapa wajah saya putih di sini? Itu karena cahaya topi khas dari Sulawesi Selatan. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, saya ke Sulawesi Selatan ini jadwal saya setahun cuman sekali. Sekali datang 3 malam. Hari Jumat datang, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Hari Senin saya pulang. Tidak boleh lebih dari 3 malam. Kalau sampai lewat 3 malam, nanti dikhawatirkan buka cabang. Siapapun yang mengundang di luar yang 3 hari ini saya tidak datang. Yang mengurus jadwal saya di sini alumni Al-Azhar yang sama-sama belajar. Saya posisi saya sekarang kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayat di tengah orang yang memandikannya. Saya nggak tahu saya besok mau kemana. Yang membawa saya itulah dia alumni Al-Azhar. Ada namanya Ustadz Bunyamin, itu sahabat saya satu pesawat, sama-sama berangkat ke Mesir tahun 98. Ada namanya Ustadz Abdullah Yusuf, lari dia nggak tahu kemana. Oh, ada Ustadz Yusuf. Ustadz Abdullah Yusuf ini duduk di sebelah, satu pesawat ke Mesir 98. Ada namanya Ustadz Hasbi, itu juga angkatan senior atas, angkatan 9697. Ustadz Prof Muammar, itu senior atas kami, Muammar. Ustadz Prof Muammar begitu melihat adik kelasnya datang Ustadz Abdul Somad, langsung beliau mengganti sorban saya. Tadi saya datang kemari, sorbannya kecil, nggak yakin orang saya Ustadz, maka diganti dengan sorban. Tadi saya datang kemari pakai celana panjang, langsung saya dibawa ke kamar, dipakaikan sarung. Cemas saya. Biasanya dipasangkan sarung itu mau akad nikah. Begitulah mereka sayangnya ke adik kelas. Maka kalau saya sudah melangkah ke Sulawesi Selatan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya datang dari Provinsi Riau, Sumatera, suku Melayu. Nenek moyang kami berpantun, bersyair, di antaranya dalam bentuk gurindam 12. Tapi orang lupa siapa yang menuliskan gurindam. Yang menuliskannya adalah Raja Ali Haji. Raja Ali Haji nasabnya dari mana? Pergilah ke Pulau Penyengat, ziarah ke makam Engku Putri Hamidah. Di dinding kuburnya tertulis syair-syair gurindam 12. Penulisnya Raja Ali Haji. Beliau adalah orang berketurunan dari Sulawesi Selatan. Beliau orang Bugis Makassar. Dimanapun mereka ada, mereka tidak pernah berkonflik. Mereka selalu, beliau ketika sampai ke bumi Melayu, maka beliau menjadi orang Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dia tidak kehilangan bangsanya, tapi dia mengembangkan apa yang ada. Syair-syair dalam bentuk bahasa Melayu digubah sejarah, bahkan menjadi rujukan. Siapapun yang belajar sastra Melayu hari ini berutang budi kepada beliau. Dulu ada raja Melayu yang sangat hebat, namanya Parameswara. Parameswara membuat kerajaan 1500, kerajaan terbesar, menjadi pusat peradaban dunia. Nama kerajaannya Kerajaan Malaka. Pendirinya Parameswara. Lalu sampai pada sultan yang terakhir, beliau dikejar-kejar oleh tentara Portugis.
Portugis apa Portugal Pak Ustadz? Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Jadi Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Datang Portugis mau menghancurkan kerajaan Melayu di Malaka. Siapa yang membela? Yang membela Kesultanan Melayu di Malaka adalah para bangsawan, para pendekar, para panglima yang datang dari bumi Sulawesi Selatan, orang-orang Bugis Makassar. Allahu Akbar. Bagi mereka membunuh Belanda, membunuh penjajah, perang, mati syahid. Maka jangan pernah memancing-mancing, karena amat sangat mudah untuk terpancing. Mereka tidak pernah takut pada kematian. Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini orangnya suka ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Persatuan Masyarakat Bugis Makassar di Riau, ketuanya pengacara, namanya Dr. Daeng Yusuf. Kata beliau, Ustadz Abdul Samad, orang Bugis Makassar sangat berpengaruh di Riau. Apa pengaruhnya Daeng? Sampai-sampai nama kota pun mereka yang merubah. Mana nama kotanya dirubah? Ada satu kota di Riau, nama kotanya Perawang. Kata dia itu aslinya orang Melayu membuat nama kota Perawan. Datang orang Bugis Makassar dirubahnya jadi Perawang. Nanti kalau datang ke Riau, saya bawa ke kota Perawang. Walaupun janda-janda ada juga di situ. Pengaruh. Saya mau menceritakan ini supaya apa? Kalau kita berada di dalam satu ruangan, ruangan itu ada gas bocor, di dalam itu orang tidak sadar. Kenapa? Karena dia sudah mabuk dengan gas. Yang sadar itu orang dari luar. Orang Bugis Makassar, dia berada di dalam. Nenek moyangnya, suku bangsanya, Andre Gurutanya, pesantrennya, alim ulamanya, dia tidak tahu. Anak-anak banyak tidak sadar, tidak tahu. Maka orang luar perlu menceritakan itu, biar supaya generasi ini tahu bahwa nenek moyang kalian adalah pejuang, tentara, pasukan yang membela kerajaan-kerajaan Melayu, mengusir Portugis dan Belanda. Maka perbuatan mungkar hari ini kita cegah, tentu saja dengan mengikuti aturan-aturan sesuai dengan tempat tinggal kita sekarang. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Goa, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Melayu, kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah perbedaan kita, sebagaimana yang disampaikan Pak Gubernur, maka kalau dilihat beda, banyak sekali perbedaan kita, tapi kalau yang dilihat adalah persamaan. Saya sudah bolak-balik datang ke Sulawesi Selatan. Belum pernah ada orang Sulawesi Selatan menolak Abdul Somad. Abdul Somad, jangan datang ke kampung kami karena kau orang Sumatera, karena kau orang Melayu, karena kau orang Batak. Tidak. Mereka menerima saya. Kenapa mereka menerima saya? Karena yang dilihatnya adalah persamaan. Persamaannya apa? Persamaan yang pertama adalah sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Sulawesi Selatan tidak rasial, tidak rasis. Beda suku, beda agama, usir, bunuh, tidak. Andai kau berbeda dengan saya, berbeda agama, berbeda akidah, kita tetap bersaudara. Kita diikat dengan ikatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ikatan agama dan ikatan kebangsaan. Siap jaga Islam, siap jaga NKRI, siap jaga Sulawesi Selatan, siap jaga Makassar. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi saya diberitahu Ustadz Abdul Somad, Masjid Kuba 99 ini sebetulnya dingin, tapi malam ini jadi panas.
Kenapa panas? Karena tidak sesuai jumlah manusia dengan ruangan. Sampai jendela semua dibuka. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa Ibu Lela. Sudah lama Abdul Somad tausiah, malam ini jamaah sampai duduk di jendela. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melimpah ruah semua jamaah, pintu-pintu dibuka semuanya. Yang tidak bisa mendengar langsung bisa melalui streaming. Yang suara Abdul Somad tidak jelas malam ini, ceramahnya bisa diulang. Ini direkam, tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Tak lama lagi kita akan memasuki bulan-bulan politik. Bulan Agustus calon-calon sudah mendaftar ke KPU. Masa kampanye September, Oktober. November sudah mulai pencoblosan. Jangan menjadi masyarakat yang kagetan. Kaget, terkejut. Seolah-olah kita baru berdemokrasi. Kita merdeka 17 Agustus 1945. Sejak itu kita sudah pakai sistem demokrasi. Maka hadapilah itu sebagai sebuah pesta demokrasi. Pilih yang bermanfaat, yang berguna, yang menjaga keragaman, menjaga akidah, menjaga keislaman, cinta masjid, cinta pengajian. Pilihlah calon wali kota Makassar, pilihlah calon gubernur Sulawesi Selatan, orang-orang yang menjadi pemimpin kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin yang adil dan amanah, insya Allah. Orang Sulawesi Selatan, orang Makassar, kaya-kaya, duitnya banyak. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Dari mana Ustadz tahu orang Makassar, orang Bugis, orang Sulawesi Selatan duitnya banyak? Ada 3 indikasi. Yang pertama, jamaah hajinya banyak yang muda-muda. Kalau nggak percaya, pergi ke Makkah, duduk di pinggir jalan, tunggu jamaah pulang dari Masjidil Haram. Tengok, kalau nampak yang muda, itu pasti dari selatan. Kalau nampak tua, itu pasti dari Riau. Karena orang menabung dulu. Orang Sulawesi Selatan duitnya banyak. Muda-muda sudah pergi ke Makkah. Yang kedua, pergilah ke toko emas di Makkah. Itu yang banyak beli emas orang dari mana? Orang Sulawesi Selatan. Yang rantainya sampai ke sini itu orang Sulawesi Selatan. Itu menunjukkan duitnya banyak. Kalau duitnya banyak, emasnya banyak, jamaah hajinya banyak, maka tidak bisa dibeli suaranya dengan uang 50.000 rupiah. Betul? Enggak mempan. Jangan kasih siram orang Makassar, orang Sulawesi Selatan dengan uang. Enggak mempan. Jadi kalau ada yang mengatakan serangan fajar, itu di kampung Abdul Somad mungkin laku. Tapi untuk di Sulawesi Selatan, kalau ada orang kasih 50.000, nggak laku. 500.000, upel aja itu. 5 juta, agak pikir-pikir dikit. Kalau ada nanti yang dapat hari pencoblosan 50 juta, telepon Abdul Somad. Assalamualaikum, Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Agak kareba, madeceng. Betul ini Ustaz Somad? Betul. Sesuai dengan pesan Ustaz. Katanya kalau ada yang ngasih duit, telepon Ustaz. Ya,
Ini saya dapat 50 juta Ustaz. Halal apa haram? Haram. Sekali haram, tetap haram. Sogok, riswah, dilaknat Allah. Kalau kita bagi dua Ustaz, itulah pentingnya mapan secara ekonomi. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran merubah orang menjadi kafir. Antara kafir, fakir, fakir, kafir, tipis setipis kulit bawang. Maka kita doakan anak-anak muda kita ini menjadi bangsawan-bangsawan Bugis Makassar, insyaallah. Saya naik pesawat dari Jakarta turun ke Sydney, Australia. Sampai di Sydney lanjut ke Melbourne. Sampai di sana dibawa ke museum. Museumnya tidak baca buku. Saya tidak disuruh baca buku. Lihat ke dinding gambar. Saya sebetulnya mau ngasih tahu saya udah sampai ke Australia, itu aja sebetulnya. Di dinding itu nampak gambar. Ini Pulau Sulawesi, ini Australia di bawah. Orang Bugis Makassar turun dari Sulawesi ke benua Australia. Naik perahu, naik kapal pinisi, naik kapal angin. Belum ada mesin uap. Mereka pakai perahu layar. Nenek moyangku pelaut itu datang dari Bugis Makassar, turun dari Sulawesi ke Australia untuk mengambil tripang yang pertama menyebarkan agama Islam dari Bugis Makassar. Yang nggak percaya dengan omongan saya, silakan pergi ke Melbourne, datang ke Sydney, ongkos tanggung sendiri. Insya Allah adik-adik belajar serius, TOEFL-nya skor 150. Amin. TOEFL, Test of English Foreign Language. Kalau orang Bugis Makassar ke Madinah biasa, ke Ummul Qura Mekah biasa, ke Al-Azhar Mesir biasa, ke Australia luar biasa. Otaknya Inggris, otaknya Jerman, otaknya Australia, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kalau kalian mau cari menantu, nggak usah jauh-jauh. Ini orangnya. Siap? Siap mereka, Bu. Ibu siap? Mereka yang nggak siap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Walaupun dia nelayan, walaupun cari tripang, walaupun nakhoda kapal, tapi dia memanfaatkan untuk berdakwah. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Siapa itu celaka? Celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Orang Bugis Makassar, orang Sulawesi Selatan mesti tahu sejarah nenek moyangnya. Bagaimana sampai ke Australia, bagaimana sampai ke Malaka, bagaimana sampai ke Riau. Saya orangnya suka ngobrol cerita-cerita. Cerita sama orang Bugis Makassar. Ustaz Somad, iya. Orang Bugis Makassar kalau manggil nama saya bukan Abdul Somad, Ustaz Samad. Ustaz Samad, iya. Kami orang Bugis Makassar ini kalau terbang dari kampung halaman kami, menyeberang dengan kapal kami ke pulau-pulau seluruh penjuru dunia, itu mengandalkan 4, Ustaz. 4 apa? 4 ujung-ujung, Ustaz. Ujung yang pertama adalah ujung lisannya. Makanya orang Bugis Makassar menjadi dai, ujung lidahnya. Menjadi pengacara, pergilah ke Jakarta, orang Bugis Makassar. Menjadi lawyer, SHMH, itu dengan lidahnya. Menjadi Andre Guruta, menjadi ulama, itu dengan lidahnya, ujung lidahnya. Tapi ada yang dengan ujung penanya, Ustaz. Mereka penyair, haji, dengan ujung penanya. Mereka menulis, mereka berkarya, menulis gurindam, menulis sajak, menulis puisi, menulis buku, menulis kitab dengan ujung jarinya. Yang ketiga adalah
Kalau tidak mempan dengan lidahnya, tidak mempan dengan penanya, baru dia cabut badiknya Ustaz, dengan ujung badiknya. Pertama yang paling tinggi lidahnya, yang kedua agak rendah tangannya, yang ketiga badiknya, yang ketiga, yang keempat yang paling bawah. Bisa saya sebutkan. Dengan ujung satu itu dia akan beranak pinak, beranak cucu. Kalian siap dengan ujung yang mana? Empat-empatnya siap. Siap dengan lisannya, dakwahkan agama Allah, la ilaha illallah. Siap dengan penanya, tanda tangani surat-surat penting, menegakkan syiar agama Allah. Siap dengan lisannya, siap dengan penanya. Tapi kalau orang macam-macam, siap dengan badiknya, siap. Jangan tangkap polisi nanti. Apa itu? Ada sabotase nampaknya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.